مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sebuah kitab yang berisikan tentang fikih dengan pendekatan dalil-dalil kemudian kesimpulan hukum. Ada kalanya kesimpulan hukum dulu baru disebutkan dalilnya. Jadi ini kitab yang sangat bagus sekali, luar biasa. Kita merasakannya sangat ilmiah, di mana tidaklah setiap tema kecuali disertai dalilnya. Terakhir kita sedang membahas adabul khala, adab di kamar kecil, kamar mandi atau toilet. Sudah beberapa poin yang kita bacakan, kita lanjutkan bahwasanya keluar dari kamar mandi, dari toilet dengan kaki kanan dan membaca ghufranak, artinya kami memohon ampunanmu. Adapun lafaz yang berupa alhamdulillahilladzi adhaba anni, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani, ini riwayatnya dipermasalahkan oleh para ulama, artinya diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakannya dhaif, sehingga yang utama bagi kita adalah mengamalkan riwayat yang tidak dipermasalahkan, riwayat yang tidak ada permasalahan padanya, yaitu ghufranak. Maka inilah yang kita baca, keluar dari kamar kecil, dari kamar mandi membaca ghufranak, artinya ampunanmu. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu maksudnya apa. Keluar dari kamar mandi membaca ghufranak, ampunanmu, maksudnya adalah kami memohon ampunanmu. Apa kaitannya dengan buang hajat? Kaitannya adalah sebagaimana kita merasa nyaman, merasa plong, merasa lega setelah membuang kotoran dari badan kita, mohon maaf, buang berak, buang kencing, kita merasa plong, nyaman, enak, tenang. Maka lebih utama lagi kalau kita membuang dosa. Lebih utama lagi kalau kita dihilangkan kotoran-kotoran dari diri kita yang berupa dosa. Maka kita pun memohon kepada Allah ghufranak, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Yang berikutnya, wa yustahabbu ay yuqaddima rijlahu al-yusra, wa yustahabbu ay yuqaddima rijlahu al-yusra fi ad-dukhul wal yumna fil khuruj. Disunahkan memasukinya dengan kaki kiri dan ketika keluar dengan kaki kanan. Wa dzalika liqauli tayammun fi ma huwa syarif. Yang demikian itu karena penggunaan yang kanan, baik kaki kanan atau tangan kanan, untuk hal-hal yang sifatnya mulia, seperti masuk masjid, masuk tempat-tempat yang mulia, dimulai dengan kaki kanan, sebagaimana mengerjakan perkara-perkara yang mulia, memberi, menerima, membagi dengan tangan kanan. Jadi kanan itu untuk perkara-perkara yang mulia. Wa tayasuru fima huwa ghairu syarif. Adapun yang kiri untuk hal-hal yang sebaliknya, untuk buang kotoran,
untuk masuk kamar mandi dimulai dari kiri. Wa qad warada ma yadullu alaihi fil jumlah, dan telah menunjukkan yang demikian itu di dalam hadis yang populer bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu at-tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang memulai sesuatu dengan dimulai dari kanan untuk hal-hal yang baik-baik, fi tana'ulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi sya'dihi kullih, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ketika memulai memakai sandal, ketika menyisir dimulai dari kanan, dan ketika bersuci dimulai dari kanan. Kemudian yang berikutnya, wa idza kana fil fadha ustuhibba lahu al-ib'ad hatta la yura. Kalau seseorang buang hajatnya di tempat yang terbuka, maka dia mesti menjauh, mengucilkan diri sehingga terlepas dari pandangan orang lain. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu safar perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-baraza hatta yataghayyab fala yura. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah buang hajat hingga beliau mengucilkan diri terlebih dahulu dan tidak terlihat. Ini konteksnya berbicara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Belum ada yang namanya toilet, belum ada yang namanya WC. Jadi kalau perjalanan buang hajat ya di tempat terbuka, di padang pasir atau di tempat yang luas yang terbuka. Maka merupakan adab, jangan buang hajat hingga mengucilkan diri sehingga terlepas dari pandangan-pandangan mata manusia. Adapun kalau sekarang tentunya kondisinya berbeda, kita nggak usah mengucilkan diri karena ketika buang hajat sudah banyak tempat yang disediakan yang namanya toilet, dan bisa saja toilet itu di tengah kerumunan manusia, tetapi tempatnya tertutup sehingga aman aurat kita dari pandangan-pandangan manusia. Jadi keadaannya berbeda, tetapi konten syariatnya sama. Dari sisi apa? Dari sisi jangan sampai aurat dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa yustahabbu alla yarfa' thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Jangan sampai mengangkat kainnya hingga benar-benar sudah mendekati tanah. Mungkin kurang tergambar kalau zaman sekarang ya. Karena kalau zaman sekarang asal sudah masuk kamar mandi, tutup pintu, maka sudah bisa lepas kain atau mengangkat kain. Tetapi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana buang hajat di tempat terbuka, setelah mengucilkan diri apa lantas kemudian langsung buang hajat? Tidak. Nabi mengajarkan hingga jongkok dulu mendekati tanah, baru mengangkat kainnya. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya semaksimal mungkin menghindarkan pandangan orang dari aurat kita. Kalau posisinya masih berdiri, karuan sudah jauh, sudah terlepas dari pandangan-pandangan orang, sudah jauh. Tetapi ketika mengangkat kainnya masih posisi berdiri, khawatirnya ada orang yang dari kejauhan bisa melihat. Tapi ketika sudah jongkok, sudah mendekati tanah, maka aman dari pandangan orang. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thabahu hatta yadnuwa minal ardi.
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau buang hajat, beliau tidak mengangkat kainnya hingga beliau sudah mendekati tanah terlebih dahulu, sudah jongkok mendekati tanah, baru angkat kain. Kemudian adab yang keenam, wala yajuzu istiqbalul qiblati wa istidbaruha fis sakhra wala fil bunyan. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya di tempat yang terbuka ataupun di dalam bangunan. Di tempat terbuka, lapangan, sawah, tambak, sungai, atau di dalam bangunan, jadi mutlak nggak boleh membelakangi kiblat atau menghadapinya. Atau untuk konteks Indonesia, tidak boleh menghadap barat atau menghadap timur, karena kalau menghadap barat berarti menghadap kiblat, kalau menghadap timur berarti membelakangi kiblat, berarti mesti utara atau mesti selatan. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ataitum al-ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha." Kalau kalian buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Walakin syarriku al-gharibu, tapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Ini untuk konteks. Ini untuk konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Untuk menghindari menghadap kiblat atau membelakanginya, maka mesti menghadap ke barat atau timur. Kalau kita orang Indonesia, justru jangan ke barat atau ke timur, tetapi letak geografis yang berbeda tentunya menjadikan berbeda pula. Intinya tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi jangan dipahami Nabi loh memerintahkan ke barat atau ke timur, berarti kita ketika buang hajat mesti menghadap barat atau mesti menghadap timur. Nah, tidak tepat memahami demikian, karena Nabi bersabda ketika itu di mana dan mana membelakangi kiblat dan mana menghadapi kiblat yang merupakan temanya, yang merupakan poinnya. Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala. Abu Ayyub rahimahullah, dia mengatakan, kami pergi ke Syam. Syam ini sekarang meliputi beberapa daerah ya, meliputi Yordan, Palestina, kemudian Yaman, Suriah, itu beberapa daerah sekarang, dulu namanya Syam. Kami pergi ke Syam dan kami menjumpai tempat-tempat buang hajat dibangun dengan menghadap ke Ka'bah. Maka kami berpaling darinya dan kami beristighfar kepada Allah. Ini adab sebagaimana merupakan pandangannya muallif, sebagaimana merupakan pandangannya penyusun kitab muallif hafizahullah ta'ala. Apakah dalam hal ini ada perbedaan pendapat? Ada. Perbedaan pendapatnya bagaimana? Perbedaan pendapat di antara ulama madhab. Yang pertama mengatakan mutlak. Yang pertama mengatakan mutlak. Entah di tempat terbuka atau di dalam bangunan, yang jelas mutlak, nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, sebagaimana pandangan penyusun kitab ini. Ulama yang lainnya atau madhab yang lain yang mengatakan larangan menghadap kiblat atau membelakanginya itu kalau di tempat terbuka. Adapun kalau di dalam bangunan maka tidak mengapa. Waqad dhahaba jumhurul ulama minhum Maliki wa Syafi'i wa Ahmad rahimahullah ila anna hadhan nahya inama huwa liman kana fil fadha bihaitsu la yujadu satiru bainahu wa bainal qiblah. Madhab Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tiga madhab,
mengatakan larangan menghadap kiblat dan membelakanginya itu kalau di tempat terbuka. Adapun kalau di dalam bangunan tidak mengapa. Wa dhahaba akharun minhum Abu Hanifah wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah ila tahrim istiqbalil qiblah wa istidbariha inda qadil hajjah mutlaqan. Adapun ulama yang lainnya dari 4 mazhab yang belum siapa? Dari 4 mazhab yang belum Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah berbeda dengan Malik, Syafi'i, Ahmad. Abu Hanifah mengatakan mutlak, enggak di dalam bangunan atau di tempat terbuka, mutlak enggak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Termasuk sesuai dengan pandangan ini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terus kita bagaimana? Ya, kita bukan ulama. Kita bukan mujtahid yang bisa menyimpulkan suatu hukum dari diri kita sendiri, nggak bisa. Kita nggak hafal Al-Quran, kita nggak hafal ribuan hadis, kita nggak ngerti seluk-beluk bahasa Arab, kita nggak ngerti usul fikih, kita nggak mengerti usul tafsir, sehingga kita nggak punya perangkat. Jadi kita apa? Kita muqallid. Orang yang bertaklid. Bertaklid kepada siapa? Bertaklid kepada ulama. Lah, dalam hal ini ulamanya ada 2 pendapat bagaimana? Ulama itu artinya orang yang ahli. Mereka memiliki perangkat-perangkat untuk menggali hukum, sehingga mereka disebut mujtahid. Nah, tapi mereka terjadi 2 pendapat bagaimana? Ya berarti kita cenderung kemana? Wah, saya mau membangun rumah misalnya, saya mau membangun gedung, tentunya ada WC di dalamnya. Kan boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Iya boleh. Tetapi kalau Anda membangunnya menghadap kiblat, membelakangi kiblat, menyelisihi ulama yang mengatakan tidak boleh. Menyelisih ulama yang mengatakan tidak boleh, yang mengatakan mutlak nggak boleh. Terus bagaimana? Hindari menghadap kiblat, hindari membuat WC yang menghadap atau membelakangi kiblat. Dengan cara ini tidak ada yang kita selisihi. Kepada yang mengatakan boleh, kita nggak menyelisihi. Kepada yang mengatakan tidak boleh, kita juga tidak menyelisihi. Jadi al-khuruj minal khilaf mustahab. Sedikit keluar pembahasan, mohon maaf. Kita safar. Salatnya dikosor apa sempurna? Zuhur dan asar 4 rakaat apa 2 rakaat? Imam Malik mengatakan orang musafir kalau salatnya 4 rakaat enggak sah. Orang musafir mesti 2 karena salatnya musafir itu kosor. Tetapi ulama yang lainnya mengatakan bukan persyaratan, itu rukhsah saja, keringanan dari Allah yang boleh diambil, sehingga kalau tidak diambil ya nggak mengapa, sehingga kalau dilaksanakan secara sempurna 4 rakaat sah. Yang mana nih, kita 4 rakaat apa 2 rakaat? Jawabannya yang tidak menyelisih di antara kedua pendapat ini. Mana yang tidak menyelisihi? 4 apa 2? 2 yang tidak menyelisihi. Kalau kita mengatakan 2 tidak menyelisih yang mengatakan boleh, dan tidak menyelisih kepada yang mengatakan harus. Yang mengatakan harus itu ke Imam Malik, harus 2 rakaat, tidak menyelisihi. Kepada yang mengatakan boleh juga tidak menyelisihi. Kalau kita sholatnya 4 dengan Imam Malik, kita menyelisihi, karena beliau mengatakan harus 2, kalau tidak 2 nggak sah. Karena kepada yang mengatakan boleh tidak menyelisih. Nah ini namanya al-khuruj minal khilaf mustahab. Nah oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, kalau sudah terlanjur bikin bangunan yang WC-nya menghadap kiblat atau membelakanginya, ya karuan sudah terlanjur. Tapi kalau memungkinkan
diubah, kalau memungkinkan ya sebaiknya diubah. Soalnya ada ulama yang mengatakan tidak boleh, karena menghadap kiblat atau membelakanginya itu mutlak, enggak dalam bangunan atau di tempat terbuka. Kalau memungkinkan maka diubah. Ra'aitu Ibnu Umar radhiyallahu an anaha rahilatahu mustaqbilal qiblah yabulu ilaiha faqultu Abu Abdurrahman alaysa qad nuhiya an dzalika qal innama nuhiya an hada fil fada fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai' yasturuka fala ba'sah. Hadis dari Imam Abu Dawud. Ibnu Umar radhiyallahu an suatu ketika melakukan perjalanan. Kawannya yang membarenginya namanya Marwan al-Asfar melihat Ibnu Umar, dia memposisikan diri menghadapi tunggangannya, kemudian kencing menghadap ke kiblat. Kawannya bertanya, "Loh, kan tidak boleh menghadap kiblat. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan dilarangnya menghadap kiblat itu kalau di tempat terbuka. Tapi kalau di antara Anda dan kiblat ada sesuatu yang menghalanginya, maka tidak mengapa." Nah, Ibnu Umar radhiyallahu an melakukan demikian soalnya beliau sendiri pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim. Walamma thabata an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala raqaitu yawman ala baiti Hafsah faraitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil Syam mustadbirul Ka'bah. Rawal Bukhari Muslim. Suatu ketika saya singgah di rumahnya Hafsah radhiyallahu an. Hafsah apanya Ibnu Umar? Hafsah apanya? Ya, kakaan beradik, mahram berarti. Singgah di rumahnya Hafsah. Kemudian di situ melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi buang hajat menghadap Ka'bah. Maka Ibnu Umar menyimpulkan, oh, kalau ada sesuatu yang menghalangi tidak mengapa. Ini dalilnya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa yahrumut takhalli fi tariqin nas wa fi dhillihim. Diharamkan buang hajat di tempat lalu lalangnya manusia dan di tempat berteduhnya manusia. Allahu Akbar. Sampai seperti ini syariat mengatur. Sampai seperti ini perhatian syariat kepada masalah sosial. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, yang mengganggu orang lain. Buang hajat memang hak kita, gak boleh ada orang menghalang-halangi. Tetapi awas, jangan sampai di tempat lalu lalangnya manusia, karena akan menyakiti mereka yang lalu lalang. Dan jangan di tempat berteduhnya manusia, karena di situ biasa orang beristirahat. Hukumnya haram. Itu bentuk kedzaliman. Wa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu allainain." Takutlah kalian kepada dua perkara yang melaknat. Qalu wa malainani ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa dua perkara yang melaknat itu ya Rasulullah? Dua perkara yang melaknat itu apa ya Rasulullah? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang buang hajat di tempat lalu lalangnya orang dan di tempat berteduhnya orang. Ini dua perkara yang melaknat. Melaknatnya bagaimana? Orang lewat, lu kok ada kotoran, kurang ajar, siapa ini orangnya? Kena laknat.
kena laknat. Atau di tempat berteduh, orang mau istirahat dulu, kok ada kotoran, siapa ini, kurang ajar. Dan yang lain, oh kena laknat. Kena laknat akibat siapa? Akibat perbuatannya dia sendiri. Pertanyaannya, apakah yang melaknat berdosa? Apakah orang yang melaknat berdosa? Kan kita tidak boleh mengomentari orang lain dengan keburukan. Itu masih ringan, mengomentari orang lain dengan keburukan. Yang berat itu kalau sampai mendoakan keburukan. Karena dia dizolimi, kemudian mendoakan keburukan, itu yang berat. Sampai Nabi bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizolimi. Karena doanya orang dizolimi tidak ada antara ia dan Allah hijab. Artinya kalau dia berdoa pasti Allah ijabai dan dia tidak berdosa. Orang yang dizolimi mendoakan keburukan itu tidak berdosa. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qali illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dikeraskan, yang terang-terangan, bukan tersimpan dalam hati, tapi diucapan-ucapan buruk. Illa man zulim, kecuali ucapannya orang yang dizolimi. Artinya apa? Ucapannya orang yang dizolimi, ucapan berupa keburukan-keburukan, mendoakan keburukan, tidak dosa. Nah, oleh karena itu kata Nabi, ittaqu Allah ini, takutlah kalian kepada dua perkara yang melaknat, yaitu tempat lalu lalangnya manusia, jangan buang hajat di situ. Kemudian tempat berteduhnya manusia, jangan buang hajat di situ. Dalam makna ini bukan sekedar buang hajat saja, mohon maaf, buang dahak. Loh kan hadisnya menyebutkan buang hajat. Iya, hadisnya menyebutkan buang hajat. Tetapi ketika maknanya sama-sama apa? Sama-sama mengganggu orang lain, maka tidak boleh. Buang dahak di situ. Kemudian orang mau istirahat, jadi nggak jadi, pergi. Semacam itu nggak boleh, dan itu kezaliman. Yang berikutnya, wa yukrahu ayyabula fi mustahammihi, dimakruhkan atau hukumnya makruh kencing di tempat dia mandi. An Humaid al-Himyari qala laqitu rajulan sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu ayyam tashita ahaduna kulla yawm aw yabula fi muhtasalihi. Saya menjumpai seseorang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Hurairah menemani Nabi. Kalau Abu Hurairah kan kemana-mana Nabi pergi nggak pernah berpisah. Nabi kemana, Abu Hurairah tuh ngikutin terus. Baru nggak ngikutin kalau Nabi masuk rumah. Tapi kalau sudah keluar rumah, Abu Hurairah ngikutin terus. Makanya kan masuk Islamnya tahun 7 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Jadi 4 tahun dia bersama dengan Nabi. Tapi barengin terus. Tapi beliau mengakui sejak masuk Islam selama 3 tahun yang membarengi terus. Berarti setahunnya belum terus-terusan. Yang terus-terusan adalah 3 tahun. Makanya paling banyak meriwayatkan hadis. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, karena hidupnya dia telah memberikan kehidupannya untuk hadis, berhikmah hadis, menghafalnya dan diriwayatkan sampai sekarang. Maulaya salli wa sallim